Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 17 Februari 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar berdoa dengan sungguh-sungguh untuk meminta kecurahan akan Roh-Mu, ya Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini tanggal 17 Februari tahun 2025 berjudul Nilai Iman yang Hidup. Ayat inti terdapat di dalam Lukas 11 ayat 13 firman Tuhan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita diyakinkan bahwa karunia terbesar yang dapat diberikan kepada kita tidak akan ditahan. Kristus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tetapi mintalah dengan iman, jangan ragu-ragu. Karena ketidakpercayaan, banyak anggota gereja kita menjadi lemah. Kristus berkata kepada Marta di kuburan Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Inilah berkat terbesar yang dapat dilimpahkan kepada anak-anak Allah yang percaya. Namun, banyak yang tidak memiliki keberanian iman yang hidup. Mereka mengira mereka memiliki iman, tetapi itu hanyalah pikiran atau tindakan sesaat. Mereka tidak tekun mengetuk pintu dan menyampaikan permohonan mereka di hadapan Tuhan. Itu bukanlah pikiran sementara yang harus diberikan kepada Allah. Doa-doa kita haruslah sungguh-sungguh dan tekun seperti permohonan seorang sahabat yang membutuhkan yang meminta roti pada tengah malam. Semakin banyak Anda meminta, semakin kuat persatuan rohani Anda. Anda bisa datang ke tempat di mana Anda akan memperoleh berkat yang lebih banyak karena Anda telah meningkatkan iman. Sementara Anda percaya kepada Bapa Surgawi Anda untuk pertolongan yang Anda butuhkan, Dia tidak akan meninggalkan Anda. Allah memiliki surga yang penuh dengan berkat yang ingin Dia berikan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari pertolongan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Dengan memandang dengan iman kepada Yesus, dengan meminta kepadanya, dengan percaya bahwa setiap perkataan yang diucapkan akan dibuktikan, bahwa Henok berjalan dengan Allah. Dia tetap dekat di sisi Allah, menaati setiap perkataannya, dan catatan itu terus berlanjut hingga ke zaman kita. Henok hidup bergaul dengan Allah. Kehidupannya yang luar biasa dalam kesatuan. Kristus adalah pendampingnya. Dia berada dalam persekutuan yang intim dengan Allah. Henok bernubuat tentang akhir zaman. Ia berkata, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan semua kata-kata nista
yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Dikutip dari buku manuskrip 111 tahun 1898. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ada satu penjelasan Yesus Kristus di dalam Alkitab yang dituliskan oleh Matius, Markus, dan Lukas yang penting sekali diketahui oleh para umat. Pertama, mari kita baca yang Markus tuliskan dalam Markus 13 ayat 11 yang berbunyi, "Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus." Siapakah Roh Kudus yang dimaksudkan oleh Yesus? Nah, tentang perikop yang sama dikatakan dalam Matius 10 ayat 20 yang berbunyi, "Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Jadi, Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Bapa. Roh Kudus itu adalah Rohnya Bapa, milik Bapa. Sebab Bapa adalah kudus, dan karenanya Rohnya Bapa adalah Roh yang kudus. Roh itu bukan oknum lain yang berbeda dari pemilik roh. Roh Kudus itu bukan nama, tetapi penjelasan tentang roh yang bagaimana, yaitu roh yang kudus, karena pemiliknya kudus. Nah, yang menarik, tentang perikop yang sama, Yesus berkata dalam Lukas 21 ayat 15, "Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Jadi, Yesus menjelaskan bahwa jika kita diserahkan untuk diadili, maka Roh Kudus akan mengaruniakan apa yang harus kita katakan. Dan Roh Kudus yang Yesus maksudkan adalah Rohnya Bapa. Namun, tentang perikop yang sama, Yesus menyatakan bahwa Dia sendiri yang akan memberikan kata-kata hikmat kepada umatnya saat mereka diserahkan dan diadili. Lalu, bagaimana hubungannya dengan Roh Kudus yang adalah Rohnya Bapa? Yohanes 14 ayat 20 berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu." Bapa tinggal di dalam Anaknya oleh kehadiran Rohnya Bapa, dan Yesus tinggal di dalam kita oleh kehadiran Rohnya. Jadi, Roh Kudus yang Alkitab nyatakan adalah Rohnya Bapa dan Rohnya Anak Allah. Sebab Bapa dan Anaknya adalah kudus, maka Roh Bapa dan Roh Anak adalah kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus itu bukan oknum lain yang berbeda dari pemilik roh itu. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 35 tahun 1863 paragraf 7, "Sumbangan Roh Kudus adalah karunia terbesar yang dapat diberikan Allah kepada manusia yang terbatas. Karunia ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua orang, dan dalam hadiah ini tidak ada perhitungan. Anugerah ini secara khusus menandai penobatan Anak Tunggal Allah dalam kerajaan pengantaraannya." Mengapa Roh Kudus disebut sumbangan atau dalam bahasa Inggris donation? Sebab Roh Kudus itu bukan oknum lain, tetapi Rohnya Bapa yang dikaruniakan kepada Anaknya, yang kemudian dicurahkan kepada jemaat mula-mula pada hari Pentakosta. Sebab pada hari Pentakosta itulah Yesus dimuliakan di sorga dengan menerima pengurapan minyak yang adalah lambang Roh Kudus untuk menjadi imam besar kita di hadapan Bapa, mengantarai kita kepada Bapa. Roh Kudus itu adalah sumbangan Bapa kepada kita yang percaya. Itulah sebabnya renungan hari ini berkata,
dalam Christ Triumphant halaman 54 paragraf 2. Kita diyakinkan bahwa karunia terbesar yang dapat diberikan kepada kita tidak akan ditahan. Kristus berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tetapi mintalah dengan iman, jangan ragu-ragu." Karunia terbesar itu adalah sumbangan Roh Kudus. Dan jika kita memintanya kepada Bapa dengan iman dan tanpa keraguan, maka Bapa akan berikan Roh Kudus kepada kita. Dan untuk meminta, Roh Nubuat tambahkan dalam manuskrip 111 tahun 1868 paragraf 8. Desaklah permohonan Anda, tekankanlah dalam nama Yesus kepada Bapa, karena nama ini, nama Tuhan Yesus, adalah tanda tangan pada cek Anda, dan Bank Surga akan mengakuinya. Kutipan ini diambil dari sumber yang sama dengan renungan pagi hari ini yang berbicara tentang Roh Kudus. Jadi, dalam meminta sumbangan Roh Kudus, kita harus mohon dalam nama Yesus Kristus. Baru permintaan kita diakui oleh sorga. Sebab Roh Kudus yang dimaksudkan adalah Rohnya Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu, renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 54 paragraf 3. Inilah berkat terbesar yang dapat dilimpahkan kepada anak-anak Allah yang percaya. Namun, banyak yang tidak memiliki keberanian iman yang hidup. Mereka mengira mereka memiliki iman, tetapi itu hanyalah pikiran atau tindakan sesaat. Mereka tidak tekun mengetuk pintu dan menyampaikan permohonan mereka di hadapan Tuhan. Itu bukanlah pikiran sementara yang harus diberikan kepada Allah. Doa-doa kita haruslah sungguh-sungguh dan tekun, seperti permohonan seorang sahabat yang membutuhkan yang meminta roti pada tengah malam. Semakin banyak Anda meminta, semakin kuat persatuan rohani Anda. Anda bisa datang ke tempat di mana Anda akan memperoleh berkat yang lebih banyak karena Anda telah meningkatkan iman. Inilah nilai iman yang hidup, yaitu iman dalam permohonan yang sungguh-sungguh akan sumbangan Roh Kudus bagi diri kita. Sebab kebutuhan terbesar dan terutama bagi kita adalah untuk menerima kecurahan roh hujan akhir, yaitu kecurahan rohnya Kristus yang kudus. Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 1, halaman 353, paragraf 3. Saat anggota tubuh Kristus mendekati periode pertikaian mereka yang terakhir, waktu kesusahan bagi Yakub, mereka akan bertumbuh ke dalam Kristus dan akan mengambil bagian dalam rohnya dalam jumlah yang besar. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Kita mengenal siapa Roh Kudus yang benar, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang penting sekali bagi kami, bahwa wujud dari nilai iman yang hidup adalah dengan kami berdoa dengan sungguh-sungguh memohon akan sumbangan Roh Kudus, supaya masing-masing kami menerima kecurahan dan hidup kami diubahkan hari demi hari menjelang penutupan pintu kasihan, sehingga pada akhirnya pada waktu tiba waktunya kami semua didapati benar dan layak untuk menerima keselamatan. Karenanya tolong kami ya Bapa, sumbangan Roh Kudus itu adalah Roh-Mu ya Bapa, yang Kau karuniakan melalui anak-Mu, dan anak-Mu karuniakan Roh-Nya kepada kami. Sebab dengan menerima Roh Anak Allah, kami menerima Roh Bapa. Dan itulah yang melayakkan kami untuk dapat turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.